Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Berlana Rospadila Mahendra, NPM 23170511078 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali yang saya pelajari terkait finite automata serta melakukan atau mengerjakan soal dari finite automata itu sendiri. Jadi untuk sumber referensi itu diambil dari arsip materi. Finite state automata itu model matematika yang dapat menerima input dan menghasilkan output. Nah, state-nya itu bisa tak berhingga dan dapat berpindah dari satu state ke state lain, tergantung inputnya. Perubahan state itu dinamakan dengan transisi. Nah, FSA ini tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya terkait state dan juga transisi. Lalu di Finite Automata itu ada dinyatakan dengan 5 tuple atau yaitu Q, habis itu ya ini simbol-simbolnya. Yang pertama itu berupa himpunan Q itu himpunan state atau kedudukan, lalu sigma itu berupa abjad, yaitu himpunan simbol input atau masukan. Lalu ada fungsi transisi, lalu ada simbol untuk state awal atau start, dan juga F atau himpunan state akhir. Nah, langsung aja ke jenis FSA gitu. FSA-nya ada dua, yaitu DFA dan NFA. Jadi untuk DFA itu deterministik finite automata yang berhingganya pasti atau tetap tertentu. Dan juga NFA atau non-deterministik finite automata yang dia tuh berhingga tapi tidak pasti. Jadi kalau di EDFA itu inputnya kalau misalkan kita input A gitu, dia akan menghasilkan ke tepat satu state saja. Tetapi kalau di NFA itu dia kalau kita kasih input input kita kasih sebuah input, dia bisa berakhir di dua state atau dua kondisi yang berbeda. Ini untuk perbedaannya. Lalu kita bisa mulai aja ke contoh soal. Ini saya ambil contoh dari NFA. Bisa kita lihat, itu dia eh, awalannya itu dia di 0. Lalu state akhirnya itu jadi 1. Jadi bisa kita buat aja. Gini, sebentar. Ya, mungkin bisa kita buat
Nah, ini kita bisa lihat state itu kita mulai dengan 0 state awal. Terus finishnya itu dia di angka 1. Lalu kita buat transisinya. Kita tulis dulu untuk key. Terus untuk sigmanya, bentar, ini ada. Oke. Terus inputnya, dengan ada A, B, C. Lalu kita lihat untuk ke simbol transisinya. Ini simbol. Kita coba lihat di Word dulu. Hmm, bentar, bentar. Oke, lanjut. Ini ke inputnya.
buat aja lah ini sub A B plus ini C. Ini satu, ini satu, nol, dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan. Oke, kita lihat di sini nol itu dia kita diberi ini A sama C. Nah, berarti B-nya tuh nggak ada atau dia himpunan kosong. Kalau misalnya nggak ada, itu nyatain kan. Jadi bisa strip atau yang nggak ada gitu. Ini diberi dia himpunan A itu dia ke 3. Di saat dia ke C itu dia kebanyak kayak dia ke 5, dia ke 8, dia ke 7. Ini berupa himpunan. Dia ke 3, 5, 7, 8. Lalu untuk satu, nah satu ini dia nggak ada. Kalau dia nggak tertuju kemana-mana tuh dia dead state atau apa ya gitu. Nah satu ini nggak ada dia nggak menuju kemana-mana guys. Jadi benar-benar udah mentok aja. Oke. Terus kita kedua, dua ini dia hanya ke A aja. Berarti kalau dia A ke A itu dia ketiga sama ke satu. Kita ini ya. Oke, yang ketiga itu dia nggak ada juga. Nah ini sebenarnya ini topik untuk selanjutnya. Cuma kalau setahu saya kalau misalkan ini itu nggak kemana-mana dan nggak ke final state, dia bisa direduksi. Nah itu masuk ke DFA. Oke, jadi selanjutnya 3 itu sama aja dia nggak kemana-mana juga. Terus 4 itu dia kalau input C dia ke 5 ke 1. Oke, 5 itu juga kemana-mana juga. Nah, nggak ada 6. 6 ini dia hanya berinput chat aja. Jadi kalau dia C itu dia ke 7 sama ke 8. Distrik 7 itu dia sama aja, nggak kemana-mana juga. Distrik nomor 8. Itu dia sama juga, dia nggak kemana-mana. Nggak. 7 ke ini. Maaf, 6 dia kecil. 7 dia hanya B. Kita terus
Nester strip, tapi dia di B itu ke dua kondisi, yaitu 1/9. Terus ini dia untuk 8 itu dia B juga, itu dia ke 9 tuh, sama 9 sama juga. Oh, maaf, ini salah. Dia hanya ke 5, ke 7, ke 8. Terus input 2 tadi ke 3 sama 1. Terus 3 tuh dia nggak ada. Terus 4 dia C doang, 15. 6 dia C78. Oke, udah. Nah, jadi ini hasilnya. Sebenarnya bisa juga dibuat jadi ya nggak pakai table, tapi biar lebih enaknya itu pakai table. Nah, ini termasuk ke DF apa NFA ya, guys. NFA. Karena ya seperti bilang tadi, kalau kita beri satu input itu dia ke bisa ke banyak kondisi gitu. Bisa ke 3 state, 2 state. Ya biasanya bisa lebih dari satu. Nah, untuk untayannya sendiri itu kita buat aja. Itu bisa untayan yang diterima. Jadi dia keterima itu dia bisa 0 aja. Bisa juga oh ini maaf, ada keliruan data. Kita lupa tengah ini. Oke, jadi 0 itu dia AC itu ke 1. Ini 1. Oh, dia kan A 1, C 1. Gitu. Nah, ini dia bisa kayak A, itu dia ya A, atau enggak AA, AA, atau misalkan dia juga C, CC, CCC, atau bisa juga dia CBC. Bisa juga dia CB, 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 dan seterusnya. Selagi dia utai kurang dari 10. Bentar, ya. Kita lihat untainya ditolak. Itu bisa aja ini nih, kayak dari 0 nih.
dia bisa sama itu dia kayak ini kayaknya kalau dia C itu enggak deh, tetap ada kemungkinan dia terima juga, tapi itu sih. Hmm. Nah ini dia kan ini tawaran terus ini itu yang pasti aja karena dia buka sini terus bisa C, bisa C C, A bisa A bisa A ya dan seterusnya lah yang penting dia kurang dari 10. Kenapa sih kayak ini kan misalkan kalau di C langsung ke 5 kan 5 nggak kemana-mana gitu nggak bakalan ke final step. Terus kalau C cewek ya C C C C terus nggak ada A juga dia cuma ketiga gitu. Oke, sekian dari penjelasan saya terkait finite state automata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.